Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah mengenal kematian Kristus. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Roma 6 ayat 8 berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kemudian surat Ibrani 2 ayat 14b, supaya oleh kematiannya, Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus di kayu salib telah menyingkirkan 3 aspek kesulitan kita. Yang pertama adalah kesulitan manusia di hadapan Allah. Kedua adalah kesulitan manusia di hadapan diri sendiri. Dan kesulitan manusia di hadapan iblis. Puji Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib telah menyelesaikan 3 aspek kesulitan kita. Pertama, di hadapan Allah kita memiliki kasus dosa-dosa. Kematian Kristus di hadapan Allah pertama-tama menyelesaikan dosa-dosa kita. Meskipun Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa, tetapi ketika Ia mati di atas salib, Allah menaruh semua dosa-dosa orang di dunia ke atas dirinya, menyuruhnya memikulnya, menanggungnya bagi semua orang di dunia. Karena itu, Ia mati karena dosa-dosa kita, tertikam karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan diremukkan karena kejahatan kita. Karena dosa kita, Tuhan menerima pukulan dari Allah. Tuhan menerima hukuman dari Allah oleh sebab dosa-dosa kita. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena darah Tuhan tercurah menurut tuntutan keadilan dan hukum Allah. Maka ketika Dia mati menggantikan kita karena dosa kita, darahnya dapat mencuci bersih segala dosa kita di hadapan Allah. Menurut hukum Allah yang adil, orang dosa sudah seharusnya mati dan harus dikutuk. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib menerima kutukan bagi kita orang yang berdosa. Karena itu kematiannya dapat menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat. Selain itu, melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai korban penebus dosa. Menebus dosa bagi kita dan menyelesaikan segala kasus dosa kita di hadapan Allah. Kematian Tuhan adalah menjadi korban pendamaian untuk dosa-dosa kita. Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena dosa, kita bermasalah dengan Allah dan menjadi musuh Allah. Sekarang kematian Tuhan telah melepaskan kita dari dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita dapat berdamai dengan Allah. Hari ini siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus pasti mendamaikan dia dengan Allah. Yang kedua, kematian Kristus menyelesaikan kesulitan kita di hadapan diri sendiri. Karena kita mempunyai sifat dosa. Kematian Kristus menyelesaikan sifat dosa yang ada di dalam diri kita. Di salib Tuhan Yesus membawa kita mati bersama dengannya. Menyelesaikan ciptaan lama, manusia lama, dan menyelesaikan sifat dosa yang ada di dalam diri kita. Sehingga oleh karena Dia, kita tidak berdosa lagi. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa dan dikendalikan oleh sifat dosa kita. Daging kita yang bobrok beserta hawa nafsu dan keinginannya telah tersalib di atas salib Kristus. Kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Sebab itu kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kematian Kristus ini membuat kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembebasan dari sifat dosa lagi. Tuhan tidak menyuruh kita mati di dalam diri sendiri, melainkan dengan kematiannya di atas salib, membuat kita mati bersama dengan Dia.
Kematian bersama dengan Kristus inilah yang melepaskan kita dari belenggu dan sifat dosa, sehingga kita bisa terlepas dari segala ikatan dosa. Dalam karunia keselamatan Allah ada satu unsur yang sangat penting, yaitu kematian Kristus. Allah menaruh kita ke dalam Kristus supaya kita bersatu dengan kematiannya, supaya kita oleh karena kematiannya dibebaskan dan dilepaskan. Tidak peduli kita merasakan kematian ini atau tidak, tetapi di pandangan Allah kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kita seharusnya mengetahui dan melihat fakta ini. Kita seharusnya percaya dan menerima dengan iman kita fakta ini. Inilah pembebasan kita dan inilah perhentian kita. Yang ketiga, saudara, iblis dengan dunianya juga merupakan kesulitan kita. Iblis adalah Satan yang berkuasa atas maut, atas diri kita, orang-orang yang berdosa ini. Kita tidak berdaya lepas darinya. Lebih-lebih tidak dapat mengalahkannya. Tetapi syukur kepada Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat iblis, penguasa dunia ini, dihakimi dan mendapatkan hukuman. Selain itu, Tuhan Yesus juga membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dan melucuti roh-roh jahat, memusnahkan raja kegelapan, serta semua pemerintah dan penguasa kerajaan gelap itu. Dunia yang menjadi sistem organisasi iblis di atas kayu salib juga telah dihakimi. Di pandangan Allah dan umat Allah, dunia ini adalah barang mati yang telah terpaku di kayu salib. Sebab itu Alkitab memperlihatkan, salib Kristus dalam alam semesta ini adalah seperti sapu yang besar, menyapu bersih semua perkara yang tidak sepatutnya ada di antara kita dengan Allah. Karena Kristus mati di kayu salib, bagi kita menyelesaikan semua kesulitan ini, maka menjelang kematiannya, Tuhan berkata, sudah selesai, sudah genap. Perkara apa saja yang menyangkut penebusan kita di kayu salib, Kristus melalui kematiannya menyelesaikan semuanya bagi kita, menggenapkan semuanya bagi kita. Ia tidak meninggalkan dosa-dosa kita. Dia tidak menyisakan manusia lama atau daging kita. Ia juga tidak menyisakan iblis atau dunia. Puji Tuhan, segala kesulitan kita, yaitu diri kita sendiri, iblis dan dosa-dosa kita, telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Semoga Tuhan membuka mata hati kita, melihat kematian Kristus yang telah menggenapkan segalanya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu yang menyelesaikan semua kesulitan kami. Masalah dosa-dosa kami, sifat dosa kami, serta iblis dan dunia. Semuanya telah Kau selesaikan di kayu salib. Di kayu salib Kau berseru, sudah genap. Sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya fakta ini demi iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.